Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyo Adi. Pagi kali ini, sahabat, saya ingin mengulas tentang krisis global yang lagi melanda ya. Kebanyakan investor akan mengalihkan dana ke emas ya, saat kondisi perekonomian global sedang tidak stabil atau mengalami krisis. Selain ini berfungsi sebagai safe haven ya, Anda juga bisa memanfaatkan emas sebagai hedging. Sebelum saya ulas, sahabat trader, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin diskusi ya, secara private menanyakan sesuatu atau grup WA ya, dan juga live chat saya, silahkan WA di description. Jadi sejak akhir tahun 2019, dunia tengah dihebohkan dengan kemunculan virus corona. Nah, virus baru bernama COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan ya, di Cina pada Desember 2019 hingga triwulan pertama tahun 2020. COVID ini dikabarkan telah menginfeksi lebih daripada 1 juta orang ya di seluruh dunia, termasuk Indonesia dengan siklus penyebaran yang tergolong cepat. WHO lantas menyatakan corona sebagai pandemi. Selain menelan banyak korban jiwa, pandemi corona juga mengakibatkan banyak pasar global menjadi tidak stabil. Beberapa bank sentral dunia bahkan memutuskan untuk melakukan rate cut darurat demi menopang perekonomian. Kondisi ini lantas melambungkan harga emas hingga hampir menyentuh angka 1.900 ya. Tak hanya berfungsi sebagai aset-aset safe haven, pasar ya, pelaku pasar juga bisa memanfaatkan emas sebagai hedging atau lindung nilai. Nah, saat virus COVID ini belum selesai, ini juga ditambah dengan perang antara Rusia dengan Ukraina yang sampai saat ini, video ini saya buat, belum ada tanda-tanda mengalami perbaikan. Nah, mengenal fungsi emas sebagai hedging atau aset lindung nilai. Mungkin pernahkah Anda berpikir mengapa orang tua di zaman dulu banyak membeli dan menyimpan perhiasan emas? Tujuannya adalah semata-mata untuk melindungi atau proteksi nilai kekayaan yang mereka miliki sebagai bentuk antisipasi kebutuhan di masa depan. Dapat dikatakan bahwa mereka telah melakukan tindakan lindung nilai atau hedging secara sederhana. Selain hedging ya, yang sederhana ala orang tua kita di rumah, pemilihan emas sebagai hedging juga kerap dilakukan oleh para big player di pasar global. Salah satunya para manajer hedge fund ya, karena dianggap sebagai aset yang terbebas dari resiko inflasi. Seperti Anda ketahui, ya saat ini Amerika juga mengalami krisis atau inflasi yang dikabarkan paling tinggi selama 41 tahun yang lalu. Jadi di atas 8,3. Sedangkan di Eropa juga seperti itu. Baik itu Turki yang menyentuh inflasi 73%, dan tentunya ini berimbas pada negara-negara Eropa juga. Maka para manajer hedge fund ini akan melakukan pemindahan portofolio dengan berbondong-bondong memborong emas manakala terdapat indikasi kenaikan laju inflasi atau mandeknya kondisi perekonomian. Di samping itu, ada pula beberapa alasan mengapa emas dimanfaatkan sebagai hedging. Itu antara lain ya, yang pertama, emas berperan sebagai tangible asset yang penting saat krisis keuangan melanda. Kemudian yang nomor dua, memiliki daya beli konsisten dari tahun ke tahun.
Yang ketiga, nilai emas ini tidak tergantung pada kebijakan otoritas, sehingga perubahan suku bunga dan sejenisnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Yang keempat, ini terbebas dari risiko krisis perbankan, karena emas tidak terpengaruh sama sekali dengan sistem dunia perbankan. Nah, bagaimana cara memanfaatkan emas sebagai hedging? Nah, istilah hedging ini tentu sudah ramah ya, atau didengar sama kita di telinga kita ya. Hedging adalah strategi trading untuk membatasi atau melindungi dana dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan. Hedging ini memberi kesempatan bagi trader untuk melindungi modal dari kemungkinan rugi atau loss meski ia tengah melakukan transaksi. Nah, dalam forex ya, hedging ini biasanya dilakukan dengan melakukan dua transaksi buy dan sell. Ini dalam forex ya, atas satu aset yang sama secara bersamaan, atau atas beberapa aset yang berbeda tetapi pergerakan harganya saling berhubungan. Namun, bagaimana dengan hedging emas? Nah, ada beberapa alternatif yang bisa Anda coba ya, bila ingin memanfaatkan emas sebagai hedging. Antara lain, hedging emas dengan dolar misalkan. Semua trader tahu jika pergerakan emas dengan mata uang dolar ya, ini cenderung berkorelasi negatif. Jika dolar Amerika sedang menguat ya, maka pergerakan harga emas akan cenderung melemah. Begitupun sebaliknya. Dalam ilustrasi ya, maka dapat dikatakan bila faktor-faktor yang mendukung rally dolar adalah faktor pelemahan pada emas. Ya, namun selama masa pandemi ini terjadi ya, corona ataupun juga perang antara Ukraina dengan Rusia ya, seperti ini ya, saat ini pergerakan harga emas hampir tak bisa diprediksi sama sekali. Meskipun dolar Amerika tengah ambruk, bisa jadi harga emas tak mencatatkan kenaikan sama sekali, atau bahkan turut anjlok pula. Contohnya adalah saat The Fed memutuskan untuk melakukan pemotongan suku bunga mendadak pada pertengahan Maret tahun 2020, keputusan tersebut seharusnya mendongkrak harga emas. Tapi faktanya emas justru anjlok. Begitu pula dengan dolar Amerika ya. Kondisi ini terjadi karena pandemi corona mengakibatkan korelasi antara aset di pasar finansial menjadi tidak terkendali atau amburadul. Terlepas dari kondisi pasar yang amat labil saat ini, cara hedging emas sebenarnya terbilang cukup mudah ya. Saat nilai dolar Amerika melemah, maka Anda ada kecenderungan inflasi menjadi lebih tinggi. Saat-saat seperti ini adalah Anda bisa mengkoleksi emas atau beli emas, yaitu baik Anda membeli emas di pasar forex atau membeli emas secara fisik sebagai hedging sekaligus diversifikasi risiko ya. Ya, ini ada pada tahun, saya cerita sedikit ya, pada tahun 2002 dan 2007 nilai tukar dolar Amerika turun sebesar 40% terhadap euro. Kondisi ini dimanfaatkan para pelaku pasar saat itu ya untuk memetik keuntungan dari emas. Tingginya aksi beli secara masif lantas melambungkan harga emas waktu itu. Jika normalnya emas saat itu diperdagangkan di harga 350-an dolar, emas saat itu menguat hingga 2 kali lipat hingga sekitar 850 dolar ya per troy ounce. Ada pula contoh kasus ini tahun 2008. Saat terjadi krisis finansial, kala itu The Fed meluncurkan program quantitative easing atau QE ya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya QE ini ya, otomatis jumlah uang yang beredar akan bertambah, sehingga ada kemungkinan akan melemahkan dolar Amerika. Dalam kondisi demikian, para pelaku pasar lebih memilih untuk melarikan dananya ke emas. Nah, selain
dengan dolar Amerika, hedging emas juga pernah dilakukan dengan rupiah. Saat krisis moneter tahun 98, saat itu banyak pengusaha yang menukarkan uang cash mereka ke dalam bentuk emas batangan. Nah, ini mungkin bisa diambil tindakan seperti itu. Nah, ada dua juga, yang kedua adalah hedging emas dengan saham. Ada yang menyebut jika harga emas berkorelasi negatif dengan pasar saham. Tetapi ada pula yang menyatakan jika keduanya tidak ada korelasi sama sekali. Nah, ini manakah yang benar ya? Menurut sebuah penelitian ya yang dilakukan oleh Trinity College di Dublin ya, di Jerman, harga emas mengalami peningkatan sejak 15 hari pasca pasar saham jatuh. Kenaikan tersebut ya tak lain karena tingginya permintaan atau demand ya emas sebagai aset pelindung saat instrumen lain tengah tak bisa diandalkan. Pun begitu, saat indeks harga saham gabungan IHSG turun nilainya, emas terjadi alternatif investasi dan hedging bagi investor untuk menempatkan dana mereka ya secara efisien. Namun dalam studi lain, emas justru tak berhubungan dengan pasar saham. Kalaupun berkorelasi, maka kadang-kadang saja studi akan korelasi ya 12 bulanan antara pasar emas atau emas dengan indeks misalkan S&P 500 selama 45 tahun terakhir ini menghasilkan angka rata-rata 0. Artinya tidak ada hubungan antara harga emas dengan pasar saham. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena para investor lebih memanfaatkan emas sebagai pelengkap portofolio investasi. Nah, investor tentunya menginginkan portofolio investasi yang berimbang, di mana faktor risiko, reward-nya ini terjaga. Oleh karena itu, mereka akan cenderung mempertahankan sebagai aset berbeda dalam portofolinya dalam waktu bersamaan. Berdasarkan dua ilustrasi di atas, maka dapat dikatakan bahwa emas ini tidak sepenuhnya berkorelasi dengan pasar saham. Tetapi bukan berarti tak berhubungan sama sekali. Saat pasar saham sedang jatuh, misalnya para investor akan cenderung membeli emas untuk menyeimbangkan dana yang mereka miliki. Selain itu, emas memiliki potensi untuk mengkompensasi kerugian investor di pasar saham, sehingga secara positif mempengaruhi sentimen pasar dan ketahanan sistem keuangan. Nah, sahabat trader, dari ulasan pagi kali ini mudah-mudahan bisa dipetik manfaatnya atau kira-kira kita akan melakukan seperti apa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Bagi sahabat trader yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan lonceng. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.